Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau bahas tentang Lazada nih teman-teman. Kemarin banyak teman-teman yang tanya nih, katanya barangnya udah pada sampai tapi saldonya belum ada masuk ya. Sampelnya di sini ada dari Bang Purwanto nih. Barang sudah diterima dari tanggal 11 atau 12, kok saldo masih kosong ya? Apakah ada yang sama? Beliau posting ini tanggal 12 kemarin ya. Dijawab dulu. Untuk yang tanggal 12-nya mungkin masih dalam proses ya Bang. Kalau misalnya laporan akun itu biasanya bisa update, tapi kalau saldo biasanya masuk di hari selanjutnya. Oke, yang harus dipahami itu alurnya dulu ya. Alur dari gimana caranya uang bisa masuk ke saldo toko kita. Oke, kita langsung buka aja di aplikasi Seller Center untuk cara ceknya ya. Saya juga nggak tahu sih untuk kecepatan proses data masing-masing seller atau masing-masing aplikasi itu sama atau enggak. Tapi ya kayaknya sih mungkin sama aja gitu ya. Tapi semoga aja sama. Kalian bisa terapkan metode ini buat ceknya gitu ya. Semoga aja sama untuk kecepatan proses datanya masing-masing seller gitu ya. Oke, kalian bisa langsung buka di aplikasi sellernya. Oke, yang harus dipahami dulu oleh kalian adalah alurnya ya teman-teman. Jadi alurnya itu setelah barang sampai di customer, lalu datanya diproses oleh pihak Lazada, lalu masuk di laporan akun ya. Oke, jadi misal barang sampai di tanggal 1, kalau kecepatan prosesnya cepat itu biasanya ya masuk juga di laporan akunnya tanggal 1 juga ya. Jadi misal barang sampai tanggal 1, data masuk di laporan akun tanggal 1 dan masuk ke saldo toko, didepositkan oleh Lazada ke saldo toko itu tanggal 2-nya ya teman-teman. Jadi data yang masuk tanggal 1, produk yang terkirim di tanggal 1 itu masuk ke saldo tokonya di tanggal 2-nya gitu ya. Jadi di hari selanjutnya. Oke, untuk ceknya kalian cukup masuk di menu pesanan aja teman-teman. Kalian klik aja di pesanan. Oke, lalu kalian geser ke sebelah kanan. Di situ ada kolom dikirim. Oke. Untuk yang paling update, yang paling atas ya teman-teman. Jadi kalian coba aja untuk yang paling update itu udah masuk atau belum. Di sini ada saya pesanan tanggal 10 Mei. Caranya kalian lihat detail logistiknya ya. Ini yang paling update, yang paling atas. Kalian lihat detail logistiknya. Oke. Sudah diterima ya. Tadi pesanan tanggal 10 Mei, sudah diterima tanggal 12 Mei. Oke, diasumsikan ini jika proses datanya cepat, berarti laporan akunnya juga sudah diterima di tanggal 12 Mei ya. Jadi si omset penjualan itu udah diterima di laporan akun di tanggal 12 Mei. Ini diterimanya di jam 7 malam ya, 18.54. Oke, sekarang setelah dari sini kita langsung masuk ke laporan akun di tanggal 12 Mei ya teman-teman. Kita kembali ke beranda, lalu masuk di akun saya, lalu pilih di laporan akun. Oke, lalu kalian pilih yang, karena ini sekarang saya tanggal 13 Mei, pilih yang dilepas ke saldo toko ya, karena ini hari kemarin tanggal 12 Mei. Oke, kita cocokkan datanya ya teman-teman. Oke, ini ada ya datanya dengan nomor ID yang sama, ID ordernya yang sama. Jadi emang udah masuk di tanggal 12 Mei ya teman-teman. Jadi kalian harus paham ceknya berdasarkan nomor ordernya juga ya teman-teman. Jadi kalian harus cocokkan nomor ordernya, lalu kalian cek kapan sampainya. Setelah itu kalian lari di laporan akun, cek berdasarkan tanggal sampainya itu gitu. Jadi berdasarkan tanggal sampainya udah masuk belum di laporan akun itu si omsetnya gitu ya. Karena ini tanggal 12, masuk di laporan akunnya akan ditransfer oleh Lazada ke deposit ke saldo tokonya itu di tanggal 13 ya, hari ini. Biasanya sih jam 2 atau jam 3 pagi ya. Itu masuknya. Oke. Untuk totalnya di atas ada terlihat ya. Dilepas ke saldo tokonya 277.840 ya teman-teman. Oke, sekarang kalian tinggal cek di saldo toko. Jadi kalau udah lihat
barang sudah sampai di tanggal 12, lalu kita cek laporannya udah masuk juga di laporan akunnya tanggal 12, lalu kita sekarang tinggal cek di saldo toko ya, apakah udah masuk di saldo tokonya ya. Oke, kita masuk lagi ke beranda. Lalu kalian di sini pilih fitur ya teman-teman, kalian pilih fitur saldo toko. Oke, di sini ada ya deposit pembayaran yang paling atasnya yang tanggal 13 Mei. Di sini ada jamnya ya, jam 2 pagi. Jadi laporan yang tanggal 12 Mei itu dimasukkan ke saldo toko itu tanggal 13 Mei biasanya malam ya, jam 1, jam 2, jam 3 lah. Segitu. Dan jumlahnya juga sudah masuk 277.840. Nah, jadi biasakan kalau emang kalian merasa jualan barang atau mengeluarkan barang gitu, ada orang yang order, kalian cek berdasarkan nomor ordernya gitu. Jadi kalian harus tahu dulu barang yang keluar apa aja dan barang yang udah keterima apa aja. Lalu kalian cek tuh berdasarkan nomor ordernya gitu ya. Mereka udah sampai di tanggal berapa, lalu masuk ke laporan akunnya tanggal berapa, dan dilepas ke saldo tokonya tanggal berapa. Jadi alurnya seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak barang sampai langsung ke saldo toko, enggak, dia masuk di laporan akun dulu baru nanti di saldo toko. Oke, untuk kecepatan prosesnya saya nggak tahu ya untuk masing-masing seller itu sama atau enggak, tapi yang saya alami di toko saya sih seperti itu gitu. Jadi barang sampai di tanggal 12 ya laporan akun pasti sudah ada masuk di tanggal 12 juga gitu kan, dan masuk saldo tokonya di tanggal berikutnya gitu, di tanggal 13. Semoga aja sama ya kalian semua yang mengalami masalah seperti ini, semoga aja sama. Semoga video ini juga membantu buat kalian ya, buat jalan keluar gitu, buat bantu cek gitu. Semoga aja. Tapi kalau misalnya kalian udah cek juga di pesanan dikirimnya itu sudah sampai barangnya, terus kalian dicek di laporan akun belum ada, ya coba kalian tunggu aja. Mungkin aja kecepatan proses datanya masing-masing seller beda, mungkin aja. Atau kalian bisa chat ke PSC ya teman-teman, bisa kalian live chat juga ke customer service dan ditanyakan kenapa nomor pesanan ini belum masuk gitu. Tapi kalian harusnya sih kalau emang pesanan udah masuk, udah dikirim gitu ya, biasanya laporan akun udah otomatis masuk juga dan saldo udah otomatis nanti langsung masuk juga. Jadi kalian nggak perlu khawatir sih sebenarnya gitu kan. Tinggal kalian pahami aja cara ceknya bagaimana gitu ya. Cara ceknya bagaimana, jadi biar paham juga untuk kedepannya gitu. Jadi kalian nggak cuman menerka-nerka, oh saya udah kirim sekitar 20 tapi dananya belum masuk gitu. Sedangkan di Lazada kan ada periodenya ya teman-teman. Kalau seandainya kalian kirim hari ini per hari ini 20 paket, itu belum tentu masuk semua laporannya di minggu depan gitu. Belum tentu cair semuanya di minggu depan, karena bergantung kepada si paket itu, tanggal sampainya si paket itu gitu. Jadi bisa masuk di periode minggu depan atau bisa masuk juga di periode selanjutnya gitu ya, di minggu depannya lagi gitu. Oke, semoga aja ini membantu ya buat kalian, semoga bermanfaat. Jika kalian merasa ini bermanfaat, bantu ya buat subscribe ya teman-teman, like, komen, dan share juga. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.